Kearifan lokal. Anggota kelompok kami adalah Asmi Zafira Arwandi absen 9, Devina Adelia absen 15, Riswanda Avita Putri absen 26, dan Vira Prastiwi absen 35. Pengertian, istilah kearifan lokal berasal dari dua kata, yaitu kearifan yang mengandung makna bijaksana dan lokal yang menunjuk pada sesuatu yang terkait dengan suatu tempat tertentu. Dengan demikian, kearifan lokal yang dapat diartikan sebagai konsep atau pandangan yang tumbuh dari suatu wilayah tertentu, di mana terdapat kebijaksanaan yang mendalam dan luhur. Konsep ini memiliki nilai baik, melekat dalam budaya, dan diikuti oleh warga masyarakatnya. Jenis-jenis kearifan lokal. 1. Kearifan lokal yang berwujud nyata atau tangible. Kearifan lokal yang berwujud yaitu bentuk kearifan lokal yang dapat dilihat secara nyata. Contoh, tekstual, sistem nilai, tata cara, ketentuan khusus yang dituangkan ke dalam bentuk catatan tertulis, seperti yang ditemui dalam catatan tradisional, misalnya pribon, kalender, dan prasi, atau budaya tulis di atas lembaran daun lontar. B. Bangunan atau arsitektur, seperti candi dan bangunan-bangunan rumah tradisional, maupun bangunan-bangunan bersejarah lainnya. C. Benda cagar budaya atau tradisional, seperti keris dan batik. 2. Kearifan lokal yang tidak terwujud, atau intangible. Terdapat juga bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud atau abstrak. Kearifan lokal yang tidak berwujud dapat berupa nyanyian atau kidung yang mengandung nilai-nilai ajaran tradisional. Melalui bentuk kearifan lokal yang tidak berwujud ini, nilai-nilai sosial diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Misalnya, petua yang disampaikan secara lisan dan diwariskan secara turun-temurun. Tokoh-tokoh kearifan lokal. Tokoh-tokoh kearifan lokal adalah orang-orang yang melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai kebijaksanaan, nilai dan pola perilaku yang telah menjadi bagian dari tradisi masyarakat setempat, seperti Raden Djajah Dewangsa yang menciptakan Surak Ibra di Garut, Susi Pujastuti karena keberaniannya menjaga laut, atau Laksamana TNI Yudo Margono yang melestarikan kesenian daerah. Sifat kearifan lokal. Sifat-sifat dalam kearifan lokal bisa berupa A. Nilai-nilai dan moral, B. Hubungan dengan alam, C. Petuah dan nasihat, D. Kepercayaan dan adat istiadat, E. Hukum adat dan aturan, F. Kemampuan adaptasi budaya. Asal-usul makna kearifan lokal. A. Asal-usul kearifan lokal. 1. Berasal dari pengalaman hidup masyarakat. Kearifan lokal muncul dari pengalaman panjang suatu komunitas dalam menghadapi alam, lingkungan, serta tantangan kehidupan. 2. Diturunkan secara turun-temurun. Nilainya diwariskan dari generasi ke generasi, baik lewat cerita, tradisi, upacara adat, maupun praktik sehari-hari. 3. Dipengaruhi budaya dan lingkungan. Setiap daerah memiliki kearifan lokal yang berbeda karena dipengaruhi kondisi geografis, sosial budaya, dan kepercayaan masyarakat setempat. 4. Mengandung identitas dan jati diri. Kearifan lokal menjadi ciri khas suatu kelompok. B. Makna khusus kearifan lokal. 1. Sebagai pedoman hidup, menjadi aturan tidak tertulis dalam berperilaku, menjaga harmoni, dan mengatur hubungan antar manusia, manusia dengan alam, serta manusia dengan Tuhan. 2. Menjaga kelestarian alam. Banyak kearifan lokal berisi aturan menjaga hutan, air, laut, dan tanah agar tidak rusak. 3. Pemersatu masyarakat, mengikat rasa kebersamaan, gotong royong, dan solidaritas. 4. Pelestarian budaya, menjadi sarana menjaga identitas dan kebudayaan agar tidak hilang oleh arus globalisasi. 5. Nilai moral dan spiritual, mengajarkan etika, sopan santun, serta nilai keagamaan yang selaras dengan kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri kearifan lokal. 1. Mampu bertahan di tengah gempuran budaya luar yang semakin masif. 2. Memiliki kemampuan menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan unsur-unsur dari budaya luar. 3. Mempunyai kemampuan penggabungan atau pembauran terhadap unsur budaya luar ke dalam budaya asli. 4. Mempunyai kemampuan mengendalikan, memberi arah pada perkembangan budaya. Elemen kearifan lokal. Nilai lokal merupakan nilai-nilai, norma, dan etika yang disepakati dan diyakini oleh masyarakat untuk mencapai kepentingan bersama dalam suatu tempat. Keterampilan lokal, kemampuan khusus yang dimiliki masyarakat dalam mengelola
dan memanfaatkan lingkungan. Pengetahuan lokal, pengetahuan yang dimiliki masyarakat tentang daerah tempat tinggalnya. Hukum lokal, kesepakatan hukum dalam masyarakat yang umumnya berbentuk hukum adat yang menjadi dasar aturan dalam perilaku di daerah tersebut. Kepercayaan lokal, unsur spiritualitas dan kepercayaan yang diyakini oleh masyarakat setempat yang memengaruhi pandangan dan perilaku mereka terhadap lingkungan dan sesama. Contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia. 1. Tari reog Ponorogo yang berasal dari Ponorogo. 2. Upacara ngaben yang berasal dari Bali. 3. Lompat batu di Nias. 4. Hutan larangan adat di Riau. 5. Tanah Ulen di Kalimantan. 6. Tari barong dari Bali. 7. Budaya bakar batu dari Papua. Faktor yang mempengaruhi pelestarian kearifan lokal. A. Faktor internal. 1. Nilai-nilai dan pandangan hidup. 2. Adat istiadat dan kepercayaan. B. Faktor eksternal. 1. Globalisasi dan perubahan sosial. 2. Perkembangan teknologi. 3. Kondisi geografis dan lingkungan. 4. Peran pendidikan dan media massa. Peran penting kearifan lokal. 1. Melestarikan sumber daya alam. 2. Membentuk identitas dan karakter bangsa. 3. Menyaring pengaruh budaya asing. 4. Mendorong integrasi dan solidaritas sosial. 5. Sebagai panduan etika, moral, dan petua hidup. Fungsi kearifan lokal. A. Membantu konservasi dan pelestarian sumber daya alam. B. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. C. Sebagai petua, amanah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. D. Bermakna sosial. E. Berwujud etika dan moral. F. Bermakna politik. 3 contoh kearifan lokal. 1. Lompat batu di Nias. Lompat batu berasal dari suku Nias di Pulau Nias, Sumatera Utara, Indonesia. Asal-usul. Dahulu kala, tradisi lompat batu ini berawal dari kebiasaan berperang antar desa suku-suku di Pulau Nias. Tujuan, lompat batu merupakan cara untuk melatih ketangkasan, keberanian, dan kekuatan fisik, serta mental pemuda Nias agar siap menjadi prajurit yang kuat dan kokoh. Simbol budaya, sekarang tradisi ini menjadi ritual dan simbol budaya masyarakat Nias yang ikonik, menunjukkan nilai-nilai historis dan sosial yang mendalam dari suku tersebut. Teknik tradisi ini mengharuskan peserta melompati batu besar setinggi sekitar 2 meter tanpa menyentuh permukaan batu. Upacara ngaben di Bali. Upacara ngaben di Bali merupakan upacara kremasi pembakaran jenazah yang dilakukan umat Hindu di Bali untuk menyucikan roh dan mengembalikan unsur Panca Mahabhuta atau 5 unsur Islam ke asalnya, sehingga roh dapat menuju kehidupan selanjutnya atau reinkarnasi. Upacara ini adalah bentuk penghormatan terhadap yang meninggal yang melibatkan berbagai tahapan ritual seperti memandikan jenazah, pemakaman sementara, hingga pembakaran dalam badai atau keranda pembakaran. Terdapat beberapa jenis upacara ngaben seperti sawa wedana dan asti wedana, tergantung pada status sosial orang yang meninggal. 3. Upacara adat bakar batu dari Papua. Upacara adat bakar batu berasal dari daerah Papua, khususnya di kalangan suku-suku pedalaman dan pegunungan seperti suku Dani, Lani, dan lainnya. Tradisi ini melibatkan proses memasak makanan secara bersama-sama dengan menggunakan batu yang dibakar, yang memiliki makna mendalam sebagai simbol syukur, solidaritas, kebersamaan, dan upaya penyelesaian konflik atau penyambutan peristiwa penting. Tujuan upacara adat bakar batu yaitu bersyukur, merayakan kelahiran, perkawinan, atau panen yang melimpah, menyambut, mengumpulkan sanak saudara dan kerabat pada peristiwa penting, perdamaian, menyelesaikan konflik atau perbedaan antar kelompok masyarakat, persatuan, menghimpun masyarakat dalam kegiatan gotong royong seperti persiapan lahan dan pembangunan rumah.
Sekian saja tugas dari kelompok kami. Terima kasih.